yaitu karbohidrat yang tersusun atas satu bungkusan atau bola paling sederhana terdiri dari molekul tunggal. Monosakarida terbentuk dalam wujud glukosa yang merupakan gula yang paling penting bagi metabolisme tubuh, dextrosa atau gula fisiologis. Bentuknya yang jadi dapat ditemukan di buah-buahan, jagung manis, sejumlah akar-akaran dan hidung. Selanjutnya ada galaktosa yang merupakan gula yang tidak ditemukan di dalam buah-buahan, jagung manis, akar-akaran dan madu, atau dengan kata lain tidak ditemukan secara bebas di alam. Namun dapat ditemukan pada hasil hidrolisa dari laktosa atau gula susu melalui proses metabolisme yang berubah menjadi gula sehingga menghasilkan energi. Selanjutnya ada fruktosa yang dikenal sebagai levulosa atau zat gula yang paling manis jika dibandingkan dengan glukosa dan laktosa. Dan yang kedua ada oligosakarida, yaitu terdiri dari sakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Dengan demikian, maka kelompok oligosakarida termasuk gula yang mengandung 2-10 molekul gula sederhana. Jelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada disakarida atau H atau CHO. Karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul gula sederhana. Sebagai contoh, yang pertama sukrosa atau gula yang tersusun atas molekul glukosa dan fruktosa. Sebagai sumbernya yaitu molasis, sorghum yang sering disebut dengan gula tebu. Dan yang kedua maltose atau gula biji, berasal dari hasil pencernaan padi dengan melibatkan enzim di aspartate. Sebagai sumber-sumbernya biji-bijian yang dibuat kecambah. Jadi maltose tidak ditemukan di alam bebas. Kedua ada trisakarida atau CHO. Sebagai sumbernya bibit dan madu. Yang ketiga ada tetrasakarida atau CHO. Sebagai sumbernya bit dan kacang polong. Disakarida dan lain-lainnya juga termasuk monosakarida karena hasil dari kondensasi bersifat larut dalam air, mudah dicerna dan ketiga ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun atas banyak bungkusan gula sederhana. Ada yang dapat dicerna atau tepung pati dan dextrin, dan ada yang tidak dapat dicerna yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Tidak larut di dalam air namun umumnya tidak berasa atau pahit. Adapun fungsi karbohidrat yang pertama itu adalah menyediakan keperluan energi bagi tubuh sebagai fungsi utama, melaksanakan dan melangsungkan proses metabolisme lemak. Selanjutnya melangsungkan aksi penghematan terhadap protein dan menyiapkan cadangan energi siap pakai sewaktu-waktu diperlukan dalam bentuk glikogen dan mengatur gerak peristaltik khusus terutama usus besar. Kebutuhan manusia akan karbohidrat dalam sehari-hari. Kebutuhan karbohidrat terorang setiap harinya berbeda-beda, jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan. Untuk mengetahui berapa seharusnya kebutuhan karbohidrat harian, Anda dapat mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga AKG akan digunakan sebagai acuan zat gizi rata-rata yang diperlukan oleh sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin dan akibat kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kepala pusing, tubuh terasa lemah, hingga rentan terserang penyakit. Dampak kekurangan karbohidrat bisa terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Gejala ketosis antara lain adalah sakit kepala, lemas, dehidrasi, mual, pusing, dan mudah emosi. Ketosis dapat menyebabkan penumpukan senyawa keton dalam tubuh. Dalam jangka panjang, keton yang menumpuk ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti asidosis, koma, bahkan kematian. Dalam jangka panjang, kekurangan karbohidrat secara terus-menerus juga akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, yaitu contohnya kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi jika mengganti asupan karbohidrat dengan makanan tinggi lemak atau protein, sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Dan ada kerusakan pembuluh darah, meningkatkan resiko tekanan kanker, akibat kelebihan karbohidrat, resiko diabetes tipe 2. Dampak kelebihan karbohidrat bagi kesehatan juga dapat disebabkan mengalami resiko diabetes tipe 2. Seperti diketahui, diabetes tipe 2 terjadi karena faktor tertentu seperti usia, berat badan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan penyebab, diabetes tipe 2 disebabkan karena resistensi insulin. Dalam kaitannya dengan dampak karbohidrat yang dikonsumsi secara berlebihan tersebut, karena kadar gula darah akan menjadi terlalu cepat yang menyebabkan gangguan pada produksi insulin. Sehingga kondisi ini menyebabkan rentan terkena resiko diabetes tipe 2. Sejumlah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti makanan olahan, berat badan tadi, dampak kelebihan karbohidrat bagi kesehatan salah satunya berkaitan dengan masalah kenaikan berat badan. Meski karbohidrat dapat menjadi nutrisi yang sehat, meningkatkan energi, namun sayangnya konsumsi karbohidrat yang berlebihan justru dapat menjadi penyebab naiknya berat badan. Terlebih konsumsi karbohidrat berlebihan saat menjalani diet yang pasti akan menggagalkan proses penurunan berat badan. Karbohidrat yang berlebihan tersebut diketahui tidak terbakar menjadi kalori serta dapat berubah menjadi lemak.